Suwanto pergi ke perusahaan untuk menemui tunangannya, Laura. Namun, baru tiba di pintu masuk, langkah Suwanto langsung dihentikan oleh resepsionis. Dengan tenang, resepsionis menyampaikan bahwa jabatan Suwanto sebagai manajer umum telah dicabut. Mendengar kabar tersebut, Suwanto langsung naik pitam dan menuntut agar bisa segera bertemu dengan Laura. Sayangnya, resepsionis menjelaskan bahwa Laura sedang mengikuti rapat bersama jajaran pimpinan perusahaan. Sebagai orang luar, Suwanto sudah tidak memiliki wewenang untuk menemuinya. Untuk pertama kalinya, rasa gelisah mulai muncul dalam hati Suwanto. Ia segera menghubungi nomor telepon Laura. Namun, panggilannya tidak pernah tersambung. Barulah Suwanto menyadari bahwa nomornya telah diblokir. Di saat yang sama, para karyawan mulai berbisik-bisik membicarakan dirinya. Mereka mengatakan bahwa selama ini Suwanto menikmati dukungan penuh dari Laura, tetapi justru tidak pernah menghargainya. Para karyawan juga membicarakan kedekatan Suwanto dengan teman masa kecilnya. Menurut mereka, wanita itu selalu mengandalkan Suwanto sebagai pelindung. Sikapnya pun seringkali tinggi hati dan seolah merasa memiliki kedudukan istimewa di perusahaan. Kini, banyak orang menilai bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan Suwanto sendiri. Mendengar semua bisikan itu, Suwanto dan teman masa kecilnya hanya bisa menahan rasa malu. Melihat keadaan semakin tidak nyaman, teman masa kecil Suwanto membujuknya agar segera meninggalkan perusahaan. Namun sebelum pergi, Suwanto masih sempat berkata dengan penuh kesombongan bahwa perusahaan Laura tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa dirinya. Setelah itu, Suwanto dan teman masa kecilnya langsung meninggalkan perusahaan. Untuk menjaga harga dirinya di depan wanita tersebut, Suwanto mengajaknya menuju sebuah toko barang mewah. Dengan penuh percaya diri, Suwanto mempersilahkan wanita itu memilih apapun yang diinginkannya sebagai bentuk perhatian darinya. Mendengar hal itu, teman masa kecil Suwanto tampak sangat gembira. Ia segera memilih beberapa tas mewah tanpa ragu. Ketika tiba di kasir, Suwanto dengan percaya diri menyerahkan kartu banknya. Namun, pegawai toko memberitahukan bahwa kartu tersebut sudah tidak dapat digunakan. Suwanto terkejut dan meminta pegawai untuk mencobanya sekali lagi. Setelah diperiksa kembali, pegawai menjelaskan bahwa kartu itu telah dinonaktifkan oleh pemiliknya. Saat itulah Suwanto akhirnya menyadari bahwa Laura benar-benar telah menghentikan seluruh akses kartu yang selama ini ia gunakan. Dengan wajah yang mulai tegang, Suwanto segera mengeluarkan kartu rekening gajinya sendiri. Di dalam hatinya, mulai muncul rasa khawatir. Selama ini ia terbiasa hidup mewah, sehingga takut saldo rekening pribadinya tidak lagi mencukupi. Kekhawatiran itu ternyata benar. Saat kartu tersebut digunakan untuk membayar, transaksi langsung ditolak karena saldo tidak mencukupi. Suasana di dalam toko seketika menjadi canggung. Banyak pengunjung menoleh ke arah mereka. Sebagian mulai berbisik dan menertawakan kejadian tersebut. Suwanto dan teman masa kecilnya hanya bisa menahan rasa malu sebelum akhirnya buru-buru meninggalkan toko. Sesampainya di rumah, Suwanto sudah tidak mampu lagi mengendalikan emosinya. Pria itu melampiaskan kemarahannya dengan melempar dan menghancurkan berbagai barang yang ada di dalam rumah. Sambil terus meluapkan kekesalannya, Suwanto tidak habis pikir mengapa Laura berani memberhentikannya dari perusahaan sekaligus menghentikan semua fasilitas yang selama ini ia nikmati. Tidak lama kemudian, satu persatu teman lamanya mulai menghubunginya. Namun, bukan dukungan yang Suwanto terima. Sebaliknya, mereka justru menertawakan keadaan yang sedang dialaminya.